Shalom, sewaktu saya bergumul dengan istri untuk bisnis yang Tuhan percayakan kepada kami, karena bisnis kami berhubungan dengan rekrutmen, mencari tim yang baru. Nah, sewaktu saya bergumul, siapa lagi yang harus saya cari? Terus yang saya sudah cari juga tidak semuanya produktif, tidak semuanya jalan. Kadang-kadang ada rasa capek, ada rasa lemah. Sewaktu saya bergumul untuk hal ini kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan saya ayat di dalam Matius 7 ayat 7 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan kepada teman-teman semua. Di situ dikatakan hal pergumulan akan doa. Kalau siapa mencari, dia akan menemukan. Barang siapa mengetuk pintu, pintu akan terbuka. Barang siapa meminta, dia akan diberikan. Karena barang siapa mencari, dia akan mendapatkan. Ayat yang ke-8, barang siapa mengetuk pintu, maka pintu itu akan dibukakan kepada mereka. Dan barang siapa meminta, dia akan menerima. Nah, ayat ini gak boleh kita cuma melakukan satu. Hanya meminta, bergantung kepada Tuhan. Hanya berdoa, tetapi kita tidak mencari. Nah, kalau kita mencari aja, tidak meminta, mengandalkan Tuhan, ini juga tidak berhasil. Jadi kita harus melakukan semuanya dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Sewaktu kita meminta, itu karena kita tahu hanya kepada Dialah kita berharap. Dan Dialah sumber kehidupan. Kepada Dialah kita meminta hikmat untuk pergumulan kita. Tetapi sewaktu kita juga bekerja, kita menyadari bahwa kalau kita bisa bekerja itu karena Dia. Dan kita juga menyadari bahwa kita sangat terbatas, sehingga dalam bekerja dan mencari pekerjaan, mencari rejeki di dunia ini, kita libatkan Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, membawa pergumulan ini kepada Tuhan. Tidak dengan menggunakan kekuatan kita. Nah, saya melihat prinsip ini sama dengan yang diterapkan tentunya oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus, dia punya sebuah kerinduan untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Tuhan atau bukan orang Yahudi. Lalu dia mulai pergi dari satu kota ke kota yang lain. Dan tentunya ada banyak hambatan, tetapi dia tidak menyerah. Dia terus bergumul kepada Tuhan. Dia terus meminta kepada Tuhan. Dia terus mencari dan tidak pernah berhenti untuk mencari. Ini prinsip. Kalau kita mau mengalami kehidupan yang cukup dan bisa menjadi berkat di bidang apa saja. Di bidang apa saja. Ini prinsip, saudara. Nah, saya melihat ketika Paulus mencari murid-murid, mencari orang-orang yang memang Tuhan sudah tentukan untuk menerima kasih karunia. Paulus nggak tahu siapa orang itu yang akan menerima Tuhan, yang sudah dipersiapkan Tuhan. Tapi ini yang Paulus lakukan. Dia terus mencari. Ketika dia belum mendapatkan, dia terus mencari dan mencari. Lalu dia tidak fokus kepada yang mencibir, tidak fokus kepada yang menolak, tidak fokus kepada yang membencinya. Yang membenci, yang menolak, yang menghina, yang mencibir tentu lebih banyak. Tetapi Paulus di dalam proses mencari, berdoa, ada satu prinsip penting, yaitu fokus. Dia tidak fokus kepada yang itu. Dia fokus kepada yang mau, yang akan terbuka hatinya untuk menerima kasih karunia Allah. Dia berjalan bersama dalam tuntunan Roh Kudus. Dan kita melihat pekerjaan Tuhan itu terbuka jalannya. Saya di sini tidak sedang mengajarkan Anda untuk menjadikan Tuhan ladang permintaan kita. Bukan. Tetapi Allah juga berkata kalau kita punya pergumulan, kita perlu datang kepada Allah. Dan ayat tadi juga menjelaskan tentang hal pengabulan doa. Bapa justru menginginkan kita untuk meminta, untuk mencari di dalam kasih karunia-Nya dengan tetap mengandalkan Dia. Nah, sewaktu saya menerima ayat ini dan saya merenungkan yang para rasul coba praktekkan, saya coba membawa itu di dalam hati dan saya melihat gini. Seringkali ketika kita mencari pekerjaan, kita mencari rejeki, kita mencari tim,
seperti bisnis yang saya tekunin. Lalu kita mulai fokus kepada yang menolak. Kita mulai fokus kepada yang gagal. Kita mulai fokus kepada yang kurang produktif. Dan disitulah kita mulai menyerah. Kita lupa bahwa prinsip di sini adalah mencari kepada yang mau. Mencari kepada yang akan terbuka, yang akan produktif. Bila kita belum menerima, Alkitab berkata apa? Cari terus, cari terus. Jangan berhenti mencari. Karena tugas kita mencari. Tugas kita meminta. Dan saya percaya kalau kita melakukan ini dengan terus mengandalkan Tuhan. Untuk kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Dan supaya ada sedikit kita boleh menjadi berkat untuk pekerjaan Allah. Nah, saya percaya Dia adalah Bapa yang akan menyertai kita di setiap pekerjaan kita. Bukan berarti saya di sini berkata setiap kali Anda mencari mendapatkan. Justru itu yang salah. Itu cara mencari yang salah. Kita mau sekali mencari dapat. Gak ada, gak bisa. Kita harus mencari terus dan terus dan terus sambil terus berharap kepada Dia. Berfokus kepada Dia, mengandalkan Dia, bertanya kepada Dia, dan terus mencari sampai kita menemukan. Kalau prinsip ini kita lakukan, kita tidak mudah untuk menyerah. Kita terhindar atau setidaknya kita tidak mudah untuk kecewa. Kita tidak mudah untuk berkata Tuhan tidak menyertai kita. Karena kita salah berprinsip. Kita hanya mau sekali berdoa. Dan sekali itu Tuhan jawab. Kita hanya mau sekali bekerja. Dan Tuhan jawab berkali-kali. Oh enggak. Tuhan mau setiap saat kita mencari. Dan terus mengandalkan Dia. Supaya kita menyadari. Bahwa bukan kita yang memenuhi semua itu. Tapi Tuhan. Tapi ketika kita berjalan di dalam prinsip-prinsip Tuhan. Tuhan menyertai kita. Nah ini salah satu prinsip. Tentu goal dari semua yang kita cari adalah begini. Kita terus mengandalkan Dia dan semua yang kita cari kita pakai untuk memuliakan Dia. Memuliakan Dia salah satunya kita pakai untuk memenuhi kebutuhan anak istri kita, kebutuhan hidup kita. Dan kalau ada lebih kita pakai untuk menjadi saluran berkat. Tetapi ketika Anda sedang bergumul, coba lakukan prinsip ini. Jangan mudah menyerah. Terus mencari. Cari tahu juga apa yang salah. Cari tahu juga apa yang kurang. Cari tahu juga adakah cara-cara yang lebih baik. Meminta hikmat kepada Tuhan. Niscaya Tuhan pasti akan menolong dan menyertai kehidupan kita. Selama yang kita minta adalah kebutuhan. Dan kalau Tuhan titipkan lebih, kita mau pakai untuk hormat dan untuk kemuliaannya. Kiranya ini yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Ini pergumulan saya. Saya tidak berkata saudara harus mengikutinya. Tapi coba saudara renungkan kebenaran ini. Saudara telaah sendiri. Saudara coba pelajari sendiri. Dan semoga ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati.